Ya, baik, salam saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Jebran Omega. Pada saat ini, pada sore hari ini, saya ingin membagi renungan firman Tuhan untuk kita semua. Dan renungan firman Tuhan yang saya ambil pada sore hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin berkata bahwa semua orang yang tidak percaya kepada Kristus itu adalah seteru atau musuhnya Allah. Karena itu poin yang pertama yang ingin saya bagikan adalah pertama, sebab jikalau kita ketika masih seteru. Jadi semua orang yang masih di luar Kristus atau belum percaya kepada Yesus itu adalah seterunya Allah. Ya, jadi mereka adalah seterunya Allah. Nah, apa artinya jadi seterunya Allah? Jadi seteru artinya adalah kita ini adalah musuhnya Allah. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu adalah seterunya Allah, atau dengan kata lain mereka adalah musuhnya Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau benar bahwa orang-orang yang belum percaya mereka adalah musuh Allah, mereka adalah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah atau orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, maka pertanyaan kita adalah bagaimana supaya manusia bisa berdamai dengan Allah. Nah, untuk itu mari kita memperhatikan di dalam bacaan kita kata-kata di mana mengatakan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan Allah, yaitu hanya bisa melalui anaknya. Orang berdosa hanya bisa berdamai melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang tadinya bermusuhan dengan Allah hanya bisa berdamai oleh Kristus. Nah, mengapa oleh Kristus kita bisa berdamai dengan Allah? Karena Kristus telah mati, telah menderita untuk dosa-dosa kita. Sehingga kematian Kristus adalah kematian untuk memperdamaikan antara Allah dan manusia. Jadi dikatakan bahwa diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi oleh kematian Yesus saja kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Kita adalah seterunya Allah, tetapi melalui kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah, sudahkah saudara berdamai dengan Allah? Ingat, kalau saudara tidak pernah percaya kepada Kristus, atau saudara tidak pernah memiliki kesempatan untuk satu momen dalam kehidupan saudara, saudara membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat, ingat, saudara adalah seterunya Allah. Dan kalau saudara adalah seterunya Allah, saudara bermusuhan dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bermusuhan dengan seorang manusia saja, kita sudah sangat susah. Ya, kalau kita punya banyak musuh itu susah. Ya, jalan kemana-mana, ya banyak musuh susah. Ya, kita takut, terintimidasi dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, bermusuhan dengan manusia itu saja sudah membuat kita sangat takut. Apalagi kita bermusuhan dengan Allah. Kalau saudara belum percaya kepada Yesus, ingat, saudara adalah musuh Allah. Saudara adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Tetapi bagaimana saudara bisa berdamai dengan Allah? Hanya bisa melalui anaknya Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus Kristus yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya. Karena itu kalau saudara ingin diperdamaikan dengan Allah, maka saudara harus percaya, harus terima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Sebab kalau saudara tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, ingat, saudara adalah seteru, saudara adalah musuh Allah, saudara adalah orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah. Karena itu saudara-saudara, percayalah kepada Kristus supaya saudara diperdamaikan dengan Allah. Ingat, tidak ada jalan dimanapun di bawah kolong langit ini yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah. Hanya Kristus. Ingat, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua itu sudah berdosa. Ya, kita semua manusia sudah berdosa dan kita adalah musuh Allah. Tetapi melalui kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Pertanyaannya adalah, maukah saudara diperdamaikan dengan Allah? Kalau saudara bilang, ya, saya mau diperdamaikan dengan Allah, maka saudara harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka saudara akan diperdamaikan dengan Allah. Selamat berdamai dengan Allah bagi saudara-saudara yang mau membuka hati dan menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Amin.